Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kajian Ahad pagi Masjid At-Tanwir, Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita bertemu dan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam kondisi itu dan sehat yang bermanfaat. Karena banyak orang yang sehat tetapi kesehatannya tidak memiliki manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan kemanfaatan kita salah satu modalnya adalah kesehatan. Oleh karena itu bersyukurlah kita atas nikmat yang masih Allah sematkan pada kehidupan kita, yaitu kondisi sehat. Tetapi kata Rasulullah SAW, dua nikmat yang selalu manusia melalaikannya adalah kesehatan dan keluangan waktu. Jadi sehat dan waktu luang, ini dua nikmat yang sering kali manusia tidak mengingat betapa dua nikmat itu luar biasa, agung dan besarnya. Orang baru ingat sehat ketika lagi sakit-sakitnya. Kalau lagi sehat-sehatnya, kita ingat sakit apa tidak? Kayaknya enggak ya. Lagi sehat-sehatnya, lagi gagah-gagahnya, ya, lagi muda-mudanya, kayaknya kita gak inget yang namanya sakit. Tapi otomatis ketika kita dalam kondisi sakit, ingat tuh yang namanya nikmat sehat. Coba aja kita, gak usah lama-lama dah ya, 1 bulan sakit. Lama tuh ya. Itu saja ya Allah, kita tiap hari, mungkin tiap detik, tiap jam mengingat betapa nikmat sehat bisa jalan kaki, nikmat sehat bisa makan enak, nikmat sehat bisa kumpul dengan keluarga. Itu yang kita ingat ketika kita sakit. Makanya sakit adalah cara Allah mengajarkan kita tentang kenikmatan. Makanya bersyukurlah ketika kita sakit, artinya Allah sedang mematik memori kita tentang nikmat-nikmat yang senantiasa kita lalaikan. Itu baru nikmat sehat tuh. Nikmat waktu luang. Nikmat waktu itu hanya disadari oleh siapa? Oleh dia di saat sakaratul maut. Jadi orang-orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu baru diingatkan oleh Allah tentang luar biasa nikmat waktu dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hidup seperti ini, kira-kira sadar enggak 1 detik berubah? Tidak. 1 jam berubah? Tidak. Bahkan 1 tahun berubah sekalipun, karena kita melalaikan nikmat yang namanya waktu, itu tidak terasa. Baru terasa ketika ngaca. Duh, udah keriput nih di bawah mata. Duh, udah banyak nih uban di kepala. Duh, jalan kaki aja sudah sakitnya luar biasa. Itu baru sadar ketika mengingat nikmat waktu di saat-saat spesial seperti itu. Tapi ada satu penyesalan yang luar biasa bagi orang-orang yang di saat sakaratul maut ingin kembali dalam kehidupan untuk memperbaiki diri. Hadirin-hadirat yang Allah muliakan, mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang Allah ridhoi sebagai cara kita saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita berdiskusi tentang hal-hal nyata dan kita berdiskusi dengan cara yang sabar. Karena banyak orang yang diskusi bukan hal-hal yang nyata. Ya, kemarin kita nonton siapa nih calon presiden kita. Wah, ya kan? Itu diskusi-diskusi yang sesungguhnya belum nyatanya. Sama ketika kita ngelihat ya, sekarang kan hebat-hebatnya lagi quick count, real count ya. Pokoknya segala count itu menjadi luar biasa didiskusikan, dan itu diskusi yang tidak nyata.
Diskusi yang nyata ya adalah diskusi tentang keagamaan dan tanggung jawab kehidupan kita. Ini nyata. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah inginkan dia baik, maka Allah titipkan motivasi untuk memahami agamanya. Ya, untuk memahami agamanya. Jadi kebaikan kehidupan itu adalah bagi orang-orang yang mau belajar agama. Belajar agama itu sifatnya kan sepanjang hayat. Karena pemahaman kita tentang agama ini sifatnya berevolusi, berubah. Sebagaimana tafsir-tafsir agama akan senantiasa berubah berdasarkan perspektif masing-masing mufassir. Hadirin-hadirin yang Allah muliakan, dalam kondisi ini mudah-mudahan ya kita sama-sama berdoa bahwa Indonesia itu siapapun pemimpinnya kelak, mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan, kejayaan ya, kemakmuran buat negara yang luar biasa hebat ini. Terutama kontribusi umat Islam, pemilik saham mayoritas negeri ini, menjadi makhluk-makhluk Allah yang paling beradab. Al-adabu faqal ilmi. Adab itu harus diletakkan di atas ilmu. Sepintar apapun, ketika adab dan keadaban itu tidak ada, maka nilai kemanusiaan itu jadi tidak berarti. Ya, Islam itu datang untuk menyempurnakan keadaban manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka berbeda-beda apapun kita, etnisitas kita, bahasa kita, suku kita, ras kita, bahkan sampai agama kita, Islam mengajarkan agar kita sebagai muslim menunjukkan kemampuan kita untuk beradaptasi dalam segala cuaca dan perbedaan. Al-mu'min, kata Rasulullah SAW, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Orang beriman itu adalah orang yang menerima dan diterima. Ya, kita mau diterima itu syaratnya yang menerima dulu. Kita mau didengar, syaratnya yang mendengar dulu. Ya kan? Semuanya bersyarat. Makanya al-mu'min ya'lafu wa yu'laf. Orang beriman itu menerima dan diterima. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan fima la ya'laf wa la yu'laf, bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima. Maka kelanjutan dari hadis ini ada tadi yang di awal saya sampaikan, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kemudian kita menerima dan bisa diterima? Maka satu kata kuncinya adalah kebermanfaatan hidup kita. Pengajian seperti ini muncul dan wujud itu karena ada manusia-manusia yang berkontribusi untuk memaknai manfaat dalam wujud yang nyata. Ada orang-orang yang mau nata ruangan ini, ya, itu bermanfaat itu. Ada orang-orang yang kemudian menjadwalkan penceramahnya, itu bermanfaat itu. Dan tidak kalah manfaatnya adalah hadirin hadirat yang Allah gerakan, gerakan kan ada istilah azam dan istilah niat. Kadang-kadang kita itu mencampur adukan azam dengan niat. Kalau azam itu keinginan yang belum wujud dalam gerakan. Kalau niat itu keinginan yang diikuti dengan gerakan. Jadi niat itu qasdu syai' muqtarinun bil fi'li, itu kata ahli fikih. Jadi niat adalah berkehendak pada sesuatu dan diikuti dengan gerakan bil fi'li. Makanya orang wudu itu adalah ketika dia menggerakkan tangan dan air ke wajahnya. Nah, itu udah kelihatan niat. Orang disebut niat ketika dia takbiratul ihram. Nah, hadirin-hadirin yang Allah muliakan, ini menunjukkan niat karena sudah sampai di sini. Kalau niat masih di rumah, nggak nyampe di sini, itu baru azam. Ya, makanya innamal a'malu bin niat.
Sesungguhnya amal yang ditakar oleh Allah berdasarkan niatnya. Karena niat tidak sekedar dentuman di dalam hati, tetapi niat itu berwujud. Nah, ini wujudnya kita bertemu. Makanya Allah takar kadar dari segala niat yang kita wujudkan ini. Orang yang tempatnya dekat dengan sini tentu akan berbeda, Allah takar dengan mereka yang jauh dari sini. Orang, ya hadirin Allah muliakan, dengan segala niatnya itu akan menjadi takaran. Makanya dikatakan wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Jadi ini wujud seperti ini adalah karena kebermanfaatan. Sering kali kita, hadirin yang Allah muliakan, hilang rasa syukur kita karena kita tidak mampu untuk mendeteksi rangkaian-rangkaian dari rantai manfaat manusia itu. Contoh, kalau kita makan nasi, maka kita hanya memandang nasi yang sudah di atas piring. Kita tidak pernah berpikir perjalanan nasi yang begitu panjang dengan rantai kesulitan manusia yang mewujudkan nasi itu. Dari mulai petani, ingat nggak ketika makan nasi ingat petani? Enggak kan? Enggak. Gimana dia membuat benih? Lalu kemudian orang-orang yang kalau dalam bahasa Jawa tandur, nata sambil mundur, ya kan? Itu dengan berkubang lumpur. Ingat enggak mereka? Lalu kemudian ketika musim hama, betapa sedihnya petani harus mengeluarkan biaya begitu banyak. Lalu saat panen, banyak orang yang kemudian berkontribusi sampai kemudian digiling, distribusi ke toko, kita beli sampai di rumah, itu pun belum siap makan. Ya kan, belum siap makan, nggak ada kita makan beras. Dari beras kemudian ada orang-orang yang berkontribusi, air itu bisa untuk nyuci. Itu sampainya air ke panci itu juga rangkaian orang-orang bermanfaat. Ada orang yang buat pompa, ya kan? Itu pabriknya, itu berapa banyak orang yang bermanfaat untuk mewujudkan pompa. Pompa tidak bisa bergerak kalau tidak ada listrik. Berapa banyak orang-orang yang bermanfaat menunjukkan listrik. Kalau kita sampai, pikiran kita sampai pada rantai kebermanfaatan, maka betapa bersyukurnya kehidupan kita ini. Itu hadirin Allah muliakan. Itu baru nasi di atas piring tuh. Belum ketika kita naik motor tuh. Itu rangkaiannya luar biasa lagi itu. Kok bisa mulus sampai sini? Jasa orang-orang yang buat motor. Motor tidak bisa bergerak kalau tidak ada bensinnya. Jasa orang-orang yang bensin. Motor bensin bisa bergerak mesinnya, tidak bisa sampai ke sini kalau kemudian jalan tidak halus, banyak rintangannya. Pernah nggak kita ketika ngelewatin jalan terbayang di pikiran kita kuli-kuli bangunan, tukang-tukang batu yang begitu kerasnya bekerja untuk memuluskan perjalanan kita? Enggak. Makanya rasa syukur kita itu seringkali hilang dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak mempertimbangkan manfaat manusia yang begitu banyak. Sama ketika seorang dokter seolah-olah paling pintar sendiri, seorang profesor seolah-olah paling pintar sendiri. Karena apa? Dia tidak melihat dia berawal dari SD, ada guru-guru SD yang mengajarinya, ya kan? Ada SMP, SMA dan sebagainya. Maka ketika rasa bersyukur kita semakin meningkat, hadirin yang Allah muliakan, maka kesombongan itu tidak akan ada. Karena relevan. Semakin tinggi tingkat syukur kita, semakin rendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin hilang rasa syukur kita, semakin jumawa kita karena menganggap apa yang kita rengkuh, apa yang kita raih, apa yang kita miliki adalah karena kita sendiri. Itu ilmunya Qarun. Nah, hadirin yang Allah muliakan, dalam kesempatan ini kita atau saya ingin mengajak bersama-sama untuk merenung tentang makna kesalehan. Ya, makna kesalehan. Dari ayat yang sering kita baca yaitu surat Al-Asr. Ya. Bisa kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam ayat itu hadirin Allah muliakan, pesan Allah bagi manusia itu sesungguhnya menghentak kesadaran kita bahwa kata al-asr itu artinya demi waktu asar. Demi waktu asar. Jadi tradisi orang-orang Arab ketika waktu asar maka mereka menghitung-hitung untung dan rugi dalam perdagangannya. Jadi sewaktu toko mau tutup itu kebanyakan waktu asar, hampir maghrib itu tutup toko. Dan disitulah orang kemudian menghitung-hitung untung dan ruginya. Nah, kita diingatkan bahwa dalam kehidupan ini dimensi waktu itu tidak terus-menerus pagi, tidak terus-menerus siang, tetapi kita akan mengalami saat-saat sore. Kalau diterjemahkan lebih lanjut, rentang usia kita, ya kan? Hadirin Allah muliakan, anak-anak, remaja, pemuda, lalu kemudian mulai usia dewasa, ya. Begitu usia dewasa sudah mulai ini usia uzur, usia waktu asar. Pertanyaan besarnya hadirin Allah muliakan, semakin bertambah waktu dalam kehidupan kita, apakah semakin mampu kita menghitung-hitung untung dan rugi kita? Kalau sekarang katakan usia saya 40 tahun, dalam rentang 40 tahun kira-kira untung saya berapa, rugi saya berapa? Makanya ketika manusia tidak mampu menghitung untung dan rugi, Allah ingatkan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian yang nyata. Artinya apa? Manusia banyak ruginya daripada untungnya. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, dikatakan an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Pada hakikatnya kehidupan ini diisi oleh manusia-manusia yang lagi tidur. Dan ketika kematian itu datang, barulah manusia terbangun dari tidurnya. Jadi hari ini kita menikmati kehidupan, maka pada hakikatnya kita ini lagi tidur. Lagi tidur. Lagi terlena dengan banyak-banyaknya mimpi-mimpi indah atau mimpi-mimpi buruk, ya kan? Ada orang yang kemudian merasakan bahwa dia akan muda selama-lamanya, ya, sampai dia harus bolak-balik ke salon hanya untuk ngencengin kulitnya. Pokoknya begitu ada guratan dia nggak terima, langsung kalau nggak ke Singapura ke Amerika, hanya untuk ngencengin kulit. Makanya hadirin Allah muliakan, raja-raja zaman dahulu itu diibaratkan sebagai titisan Tuhan. Kenapa? Untuk meniscayakan bahwa manusia harus percaya tentang kekekalan hidup. Makanya raja-raja Jawa itu kan gelarnya luar biasa, Paku Buwono. Itu artinya pakunya alam semesta. Alam semesta dipaku. Itu kalau bukan Tuhan itu nggak mungkin. Hamengku Buwono yang memangku alam semesta. Jadi the power, kuasa dan kekuatan manusia itu dipandang sebagai titisan Tuhan, kekekalan Tuhan. Makanya hadirin yang Allah muliakan, dalam tradisi Mesir kuno, maka kan ada mumifikasi. Ya, raja-raja yang meninggal dunia dimumifikasi. Pembantu-pembantunya juga diikutkan dalam pemakamannya. Pendamping hidupnya juga diikutkan sampai kemudian mereka mati bersama-sama sebagai bagian dari kekekalan. Demikian pula tradisi Hindu. Dulu ketika suami meninggal, maka istri wajib ikut dibakar untuk menunjukkan bahwa kesetiaan dan kekekalan. Manusia itu ingin dalam hidupnya memerangi kesementaraan. Coba
Pada masa lalu orang punya kemampuan membuat patung. Patung itu tuh bagian manusia untuk mengekalkan memori. Jadi ditaruhlah patung raja-raja sebagai bagian dari mengekalkan memori bahwa manusia ini pernah ada. Setelah itu ada teknologi foto. Foto itu juga untuk mengekalkan memori. Kan kita seneng ya kalau pas lagi sendirian gitu ambil album foto. Katakan sekarang usianya 70 tahun. Buka foto pengantin baru dulu, zaman dulu. Wah, seneng zaman Soeharto ya. Kenapa? Kamu masih muda, Mak. Jadi kekekalan untuk memori. Nah, kita nggak bisa menghitung-hitung, hadirin yang Allah muliakan. Tentang untung dan rugi kita, hanya Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Bahwa kita dalam kondisi yang sangat merugi karena kita senantiasa membuang-buang usia. Membuang-buang usia. Ya kita senantiasa berharap pada Allah, ya Allah, ketika kita tutup usia, mudah-mudahan tutupnya dalam kondisi husnul khatimah. Itu orang-orang yang beruntung. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini dua kunci. Jadi amal soleh tanpa iman tidak disebut amal soleh. Jadi syarat sesuatu disebut amal soleh karena keberimanan kita. Itu hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu manusia tidak cukup hanya beriman, tetapi harus diwujudkan dengan amal soleh. Maka dalam tingkatan segitiga sama sisi kira-kira itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Tiga itu nggak bisa dipisah tuh. Sebagai kesempurnaan keislaman kita. Iman itu modal yang ada dalam diri kita sebagai energi penggerak. Ya. Islam itu adalah perwujudan bahwa kita itu mampu untuk membangun relasi atau koneksi secara vertikal maupun horizontal. Ihsan itu adalah kualitas diri. Dari kata hasan yang artinya bagus. Orang itu akan dilihat bagus agamanya berdasarkan kualitasnya. Kualitas itu asalnya dari mana? Hadirin Allah muliakan. Asalnya dari perasaan kita tentang Tuhan itu selalu ada. Itu ihsan. Jadi kalau kita sudah pada tataran ihsan, maka kita akan merasakan keberadaan Tuhan dalam setiap gerak kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan itu ada. Apapun yang kita lakukan, Tuhan itu ada. Maka ketika perasaan Tuhan itu ada, ketika kita merasakan bahwa Allah melihat kita, maka yang ada apa? Kita membagus-baguskan diri kita. Itulah. Jadi kita membagus-baguskan diri kita. Karena apa? Kualitasnya akan semakin bagus. Namanya ihsan. Ihsan itu hasan yang artinya bagus. Makanya dalam hadis hadirin Allah muliakan dikatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Berarti kualitas keimanan dan keislaman tidak cukup kalau kemudian bungkus keihsanan yang dilihat oleh manusia lain itu tidak tercermin dalam kehidupan kita. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Jadi kata-kata santun pada tetangga kanan kiri kita itu bagian dari kualitas keislaman dan keimanan kita. Kita kemarin lihat ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang Allah muliakan, mungkin di koran maupun di televisi, ada tetangga yang tidak suka dengan tetangga sebelahnya gara-gara dia menginginkan rumah itu dibeli olehnya. Cuma keluarga besarnya itu menjual ke orang lain. Benci banget sama yang beli rumah ini.
lalu berpikir gimana caranya orang ini nggak betah, lalu kemudian keluar rumah, lalu rumahnya dijual. Maka a'udzubillahi min dzalik, ini akhlak yang tidak perlu ditiru. Orang ini, hadirin yang Allah muliakan, itu kalau pagi dia buang kotorannya pakai ember ke halaman rumah orang yang tinggal di situ. Lalu air seninya dibuang hampir tiap hari. Tetangganya itu kebetulan mau ngerekam, ketahuan, dipolisikan. Tadinya dinasehati, cuma begitu dinasehati tidak mempan. Itu kan kejadian di Surabaya, di Sidoarjo. Artinya ada, hadirin Allah muliakan, kalau mencari orang baik dalam kehidupan susahnya minta ampun. Tetapi kalau orang yang ingin memusuhi kita, nggak usah dicari, nggak usah dicari. Orang yang cemburu dengan kehidupan kita, nggak usah dicari. Ya, orang yang hasud dengan rezeki kita, nggak usah dicari. Karena mereka akan datang begitu saja dalam kehidupan kita. Tetapi untuk mencari kawan seiring, kawan seide, kawan baik, maka kata sebuah pepatah Arab dikatakan, sodiquka man abkaka wa aduka man adhaka. Saudaramu yang paling dekat, kawanmu yang paling baik adalah dia yang senantiasa membuatmu menangis. Tetapi musuhmu yang paling hebat adalah dia yang senantiasa membuatmu tertawa. Maknanya, kalau kita pengen betul-betul memiliki teman yang baik, siap-siap kita sering nangis. Karena apa? Teman yang baik itu senantiasa menyampaikan nasihat-nasihat tentang keburukan kita. Jangan gitu dong, kayak gak pantas deh kalau kamu kayak gitu. Itu artinya apa? Dialah sahabat kita sejati. Karena dia mau menguliti kita agar kita menjadi baik. Cuma seberapa banyak kita yang siap, justru kita sendiri gak siap Pak, Bu, untuk mendapatkan sahabat yang baik. Yang ada begitu sahabat kita menyampaikan keburukan kita, menyampaikan kelemahan kita malah tersinggung. Ya, lu kok ngomong gitu sih sama gue? Iri ya? Udah, for now and atau istri kita, suami kita, karena dia adalah istri terbaik, suami terbaik, itu pasti akan mengatakan tentang aib kita di hadapannya. Bapak, tolong dong, kalau di hadapan orang tuh ngomongnya jangan kata-kata ini. Kalau kita siap mendapatkan istri yang baik, maka kita terima itu. Tapi tidak banyak orang yang siap untuk mendapatkan kebaikan itu. Maka ketika hadirat yang Allah muliakan, andai kata ada orang datang ke kita lalu menyampaikan tentang keburukan kita, berterima kasihlah pada dia. Berterima kasihlah. Karena begitu kita mendapatkan keburukan, kabar tentang keaiban kita dari orang ini, maka itu artinya dia mencintai kita. Ya, dia mencintai kita. Justru harus hati-hati. Kalau kita senang kumpul-kumpul, tetapi dengan orang-orang yang senantiasa hanya berkumpul untuk kesenangan, maka kumpul seperti itu pasti sifatnya sementara, tidak kekal. Karena orang-orang yang kumpul hanya dengan kesenangan, dia tidak siap untuk dikuliti keburukannya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka nasihat itu biasanya sesuatu yang tidak siap kita terima, sesuatu yang begitu menyakitkan. Makanya ihsan itu kualitas, hadirin Allah muliakan. Imam Ghazali dalam satu nasihatnya dikatakan, la tasihul ibadah, tidaklah sah ibadah itu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidaklah sah ibadah itu kecuali setelah kita memahami siapa yang kita sembah. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidaklah sah ibadah kecuali kita memahami siapa yang kita sembah. Coba Bapak-bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita sholat, jujur saja ini juga otokritik buat saya sendiri. Itu kalau kita sholat sendirian tuh pengen cepet-cepet, tuh. Iya, pengen cepet-cepet. Tidak merasakan bahwa yang kita hadapi
ini adalah zat yang memberikan kehidupan bagi kita. Tidak menyadari bahwa yang kita hadapi adalah zat yang mengasihi kita, menyayangi kita. Dan kita nggak ingin berlama-lama dengan zat ini. Sama dengan orang haji atau umroh. Ketika tawaf nih, 7 kali ngeliling Ka'bah. Itu kan isinya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nikmat sekali. Itu bagi orang yang memahami bahwa dia sedang berdekatan dengan zat yang memberi kehidupan. Tapi nggak sedikit hadirin-hadirat Allah muliakan. Mentalitas jamaah kita. Begitu tawaf, pengennya cepet, lari. Apalagi kayak kereta api, bawa temennya, gandengan sampai belakang gitu kan. Lalu nabrak yang di depannya. Masya Allah, ya subhanallah. Kita kadang ngingetin malah dia pengen ngajak kelahi depan Ka'bah. Itu artinya apa? Seringkali kita tidak memahami ibadah kita, belum memahami siapa yang kita sembah. Makanya la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Kata Imam Ghazali, tidak sah ibadah kita kalau kita tidak memahami siapa yang kita sembah. Coba kalau kita jadi makmum, itu imamnya bacanya panjang, ya itu pasti terbersit di dalam hati. Saya nggak suka tuh sama imam model kayak gitu, kelamaan. Pikiran saya udah macam-macam tuh, kompor udah dimatiin belum, ya pintu udah ditutup belum, macam-macam itu. Nah hadirin Allah muliakan, jadi iman dan amal soleh itu 2 mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya, dan iman tidak bisa berdiri sendiri. Iman, Islam dan ihsan. Lalu kemudian hadirin Allah muliakan, amal soleh. Ya, soleh itu apa? Soleh itu baik. Ya, soleh itu baik. Dari segala sisi kita bisa memetik kebaikannya. Itu soleh. Makanya kalau dibilang perempuan solehah, itu bisa bermakna fisik, bisa bermakna non fisik. Iya. Kalau dilihat cantik, solehah pada sisi fisik. Tapi begitu dilihat dari sisi perilaku, kesantunan, ternyata bagus, solehah. Tapi Nabi Muhammad SAW itu membuat rambu-rambu bahwa perempuan solehah adalah ambil agamanya. Kan gitu. Sama dengan laki-laki soleh, ambil agamanya. Taribat yadaka, maka beruntunglah tanganmu itu. Artinya apa? Tidak salah memilih. Karena dengan modal agama, maka kehidupan menjadi begitu ringan. Kenapa? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Banyak orang-orang yang komplain tentang kekurangan pasangan hidup kita. Kenapa banyak komplain tentang kehidupan ini? Karena modal agamanya tidak cukup. Tapi kalau modal agama itu cukup, maka segala permasalahan kehidupan di dunia ini kembali pada Allah. Nah, soleh itu bisa dilihat kualitasnya. Yang pertama, as-soleh itu bil ilmi, dengan pengetahuan. Jadi kalau kita mau berbuat baik, maka kita tidak bisa menanggalkan pengetahuan tentang perbuatan kita itu. Ya, kita mau menyampaikan ucapan selamat, baik. Tetapi kita harus punya pengetahuan cara mengucapkannya. Kan gitu. Sama, barangnya murah. Ya. Tetapi karena diberikan dengan cara yang begitu santun, maka orang yang kemudian menerimanya bahagia luar biasa. Ini barang mahal, tapi ketika dikasih lempar-lempar begitu saja, orang kan merasa, wah, nggak ada harganya saya. Ini. Jadi kita harus memiliki pengetahuan tentang apa yang kita lakukan, bil ilm. Yang berikutnya adalah bahwa saleh itu harus didasarkan pada sholihin niat, niat yang benar. Ya. Sesuatu disebut amal soleh kalau niatnya kita itu lillahi ta'ala. Nggak mungkin sesuatu disebut amal soleh kalau niat kita bukan karena Allah, tetapi karena yang lain. Ada orang puasa, tetapi puasanya bukan karena Allah, puasanya karena kata gurunya,
ini akan menambah rezekimu. Pokoknya lakukan puasa 3 hari, nanti pada hari ketiga kamu baca ini. Itu niatnya udah melintir tuh. Bukan lillahi ta'ala, tetapi li BNI, li BCA, ya kan? Agar numpuk di sana. Jadi syarat kedua itu, soleh itu adalah solehin niat. Gitu. Lalu amal soleh itu, hadirin Allah muliakan, tidak boleh bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Itu ajaran soleh. Nah, bentuknya apa? Amal soleh. Amal soleh itu, hadirin Allah muliakan, bisa yang pertama adalah lillah. Amal soleh yang ditujukan kepada Allah. Ya, sholat kita tiap hari itu amal saleh yang ditujukan kepada Allah. Ya, jadi Allahu huwa ghayatuna. Allah itu adalah tujuan kita. Itu lillah artinya. Amal soleh yang ditujukan pada Allah sebagai dasar utama. Ada juga amal soleh linnas. Amal soleh yang ditujukan bagi manusia. Misalnya sumbangan. Ya, saya mau nyumbang nih pembangunan pos kamling, kayaknya penting nih di lingkungan kita supaya anak-anak muda berpartisipasi di dalam menjaga lingkungan kita, maka dibangunlah. Ya, kita itu amal soleh untuk manusia. Ada orang minta-minta, lalu kita memberikannya, itu amal soleh untuk manusia. Tapi semuanya didasarkan pada lillah. Lillah itu nggak boleh, itu menjadi pondasi utama. Lalu ada juga amal soleh lil bi'ah, untuk lingkungan kita. Jadi seringkali kita hanya berpikir tentang amal soleh lillah. Sholatnya bagus, umroh hampir tiap bulan, ya hampir tiap bulan umroh. Tapi amal soleh untuk manusia nggak ada. Amal soleh untuk al-bi'ah, lingkungan dia nggak ada. Kagak mau gaul dengan tetangga. Kalau dimintain sumbangan untuk keamanan, wah pintunya tinggi, ada tulisan awas aliran listrik 5.000 watt. Ya, susah amat nih orang. Di WA namanya orang penting, WA kagak dijawab, RT kagak dianggap. Ya, ini artinya apa? Kesalehan. Soleh pada satu sisi, tetapi dia mengabaikan kesolehan-kesolehan itu. Makanya udkhulu bisilmi kafah. Di dalam melakukan kesalehan, kita berusaha sebaik-baiknya. Meskipun belum sempurna, tapi kita berusaha. Hadirin Allah muliakan. Tadi, innamal a'malu binniyat. Niat itu salah satunya adalah gerakan usaha kita. Ya. Jadi ketika lingkungan kita misalnya, hadirin Allah muliakan, ini banyak anak-anak kecil ya. Tapi anak-anak kecil ini gak ada yang masuk ke musola kita. Kayaknya gak ada nih yang ngajarin agama. Wah, dia udah resah nih. Kata Nabi Muhammad SAW, orang beriman itu kalau memandang dosa, maka laksana dia sedang duduk di pinggir tebing yang senantiasa dia khawatir bahwa sewaktu-waktu tebing itu akan runtuh menimpanya. Sementara orang fajir, orang yang senantiasa menentang Allah, itu melihat dosa laksana seekor lalat yang nempel di hidungnya. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau lalat nempel di hidungnya, maka dia cukup hanya menggerakkan tangannya, gitu aja. Dan dia no worry. Kalau lalat nempel lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau orang beriman, dia memandang dosa laksana dia duduk di pinggir tebing. Senantiasa dia natap tebing itu dengan sangat takutnya, karena suatu waktu bisa menimpa dirinya. Jadi orang beriman akan senantiasa takut bahwa amal-amalnya tidak diterima oleh Allah. Orang beriman senantiasa takut bahwa dirinya senantiasa bisa terjerumus dalam dosa. Makanya lillah, linas, lil bi'ah. Lalu apa hadirin Allah muliakan? Kenapa ajaran Islam begitu sempurna? Tetapi kesalehan-kesalehan itu sepertinya hanya dilakukan oleh segelintir orang. Ya, segelintir orang. Imam Ali, sahabat Nabi Muhammad SAW, ya,
Ali radhiyallahu an mengatakan, laula khamsu khisalin la nas kulluhum sholihin. Apabila tidak ada watak yang 5 ini, maka manusia seluruh dunia itu akan menjadi orang soleh. Sayangnya 5 watak ini mencegah orang untuk menjadi soleh. Katanya laula khamsu khisalin la nasu kulluhum sholihin. Kalau tidak ada nih 5 watak dalam diri manusia, maka seluruh manusia di muka bumi ini akan menjadi orang-orang soleh. Apa watak pertama? Kata Ali karamallahu wajhah, yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli. Orang yang puas dengan kebodohan. Ya, orang yang puas dengan kebodohan. Jadi kebodohan itu tidak disadarinya, tetapi dia tidak mau meningkatkan pengetahuannya. Sudah tahu dia tidak bisa baca Al-Quran, tetapi dia tenang-tenang saja. Lah tenang-tenang lah bang. Nggak masalah nggak bisa baca Al-Quran. Dia tidak tergerak dalam dirinya bahwa itu merupakan kebodohan yang dipelihara. Dia merasa bahwa kenapa sih nggak ngaji? Nggak tahu, kan nggak bisa baca Al-Quran. Iya, tapi malesnya luar biasa. Itu al-qana'atu bil jahli. Orang yang puas dengan kebodohan. Jadi al-jahl, kebodohan, itu kan bukan bermakna orang bodoh banget, enggak. Seperti istilah jahiliyah, kebodohan, itu bukan berarti zaman Nabi Muhammad SAW kehidupan masyarakat sekitar itu bodoh semua, enggak. Tetapi orang-orang yang diajak bener kagak mau. Sekarang kan banyak ya, udah tahu nih bagus, ambil, kagak mau, maunya yang jelek. Itu karena apa? Al-qana'atu bil jahli. Puas dengan kebodohan, dan kebodohan itu dipelihara. Ya, kebodohan itu bisa bersifat terstruktur, sistematis. Tambahin lagi ibu. Iya, jadi senang lihat orang bodoh. Karena orang bodoh ibaratnya, hadirin Allah muliakan, kata Rasulullah SAW, saat kumpul-kumpul dengan sahabat, beliau menangis terseduh-seduh. Nangis Rasulullah. Para sahabat ikut nangis. Orang kalau mencintai seseorang, orang yang dicintai itu sedih, ikut sedih. Itu kalau mencintai seseorang. Kalau dia gembira, ikut gembira. Itu kalau mencintai seseorang. Beda sama orang yang benci. Kalau dia lagi sedih, gue tertawa. Seneng saya kalau ente susah. Tapi kalau dia lagi seneng, kita malah sedih. Itu artinya kita benci sama orang itu. Nah, para sahabat itu nangis. Kenapa ya Rasulullah? Antum menangis, kami jadi sedih. Ummati, umatku, kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Umatku di akhir zaman. Apakah, kata para sahabat bertanya, apakah umatmu ya Rasulullah di akhir zaman kelak itu semakin sedikit? Tidak. Loh, kenapa Rasulullah? Semakin banyak malah nangis. Iya, umatku semakin banyak. Tetapi banyak-banyaknya umatku itu ibarat buih di atas lautan, kata Rasulullah. Itu yang membuat Rasulullah menangis adalah umat Islam di akhir zaman semakin banyak, tetapi kualitasnya itu seperti buih di atas lautan. Gampang dipecah oleh organisasi, gampang dipecah oleh furu'iyah. Ya, kunut tidak kunut udah beda masjid. Solawatan tidak solawatan sudah nuduh Muhammadiyah. Ente Muhammadiyah nggak mau solawatan. Ini kata Rasulullah itu futuristik sekali melihatnya, bahwa umatku itu seperti buih. Buih itu kan banyak sekali, kumpul kan. Kayak kalau nyuci nih ibu-ibu ya, pakai deterjen tuh, wah seneng banget nih, deterjen bagus banget nih. Ngomong deterjen bagus itu kalau buihnya banyak. Nah, ketika Rasulullah mengatakan buih di lautan, tetapi umatku seperti buih di lautan. Itu yang membuatku sedih. Apa makna buih, hadirin Allah muliakan? Pertama, seolah-olah rekat, seolah-olah dekat, seolah-olah banyak, itu buih. Tetapi begitu dihempas oleh ombak,
pecah, nyari keselamatan diri sendiri. Ketika dihembus oleh angin, ringan sekali, dia tercerabut dari akarnya, tercerabut dari akidahnya, tercerabut dari imannya, gampang. Itu yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Karena apa? Al-qanaatu bil jahli, puas terhadap kebodohan. Semakin bodoh orang, itu semakin sempit dia melihat kehidupan. Semakin bodoh orang, semakin sempit dia melihat keislaman. Makanya dia hanya terkungkung aja di situ tuh. Orang lain itu salah, orang lain itu neraka, kebodohan itu. Tapi bagi orang pintar, maka dia akan senantiasa mencari pengetahuan. Oh, semakin luas perspektif kita, maka semakin enak kehidupan ini. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kalau kita tahu Jakarta, semakin banyak kita tahu jalan-jalan tikus di Jakarta ini, semakin tenang hidup kita. Macet ya, no problem. Bisa lewat sini, bisa lewat sana. Itu kalau kita memiliki perspektif yang luas. Demikian pula ketika kita memahami agama, semakin luas perspektif kita melihat agama, semakin kita damai dan enak. Itu peperangan kita adalah al-qanaatu bil jahli. Makanya di dalam surat Al-Anfal ayat 22 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna syarrad dawab indallah as-summu wal bukmu alladzina la yaqilun. Bahwasanya makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah as-sum wal bukm, ya, tuli dan bisu. Alladzina la yaqilun, mereka-mereka yang tidak mau berpikir. Tuli dan bisu nggak mau berpikir. Itu dikatakan syarrad dawab, makhluk terburuk di sisi Allah. Kenapa? Maksudnya tuli, dia yang tidak mau menerima kebenaran. Iya, ini loh, ini kebaikan, ambil. Enggak, saya yakin, kata ustadz saya, ini yang paling baik. Kata ustadz saya, ente diberi oleh Allah akal, diberi Allah nurani, itu nanti akan ditanya. Perangkat-perangkat lunak dalam tubuh kita, kelak Allah akan tanya. Kan kita hafal surah Ad-Duha ya. Surat terakhir bacanya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka tentang nikmat-nikmat Tuhanmu ceritakan. Artinya apa? Kita mempertanggungjawabkan. Kita harus mampu menopang akuntabilitas hidup ini ketika kita pergi selama-lamanya di hadapan Allah, lalu kemudian ditanya masing-masing nikmat itu. Makanya dikatakan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah binatang, makhluk yang tuli dan bisu, la yaqilun, tidak mau berpikir. Tuli itu artinya dia tidak mau mendengar kebaikan-kebaikan, tidak mau mendengar nasihat-nasihat. Al-bukm bermakna dia tidak mau menyampaikan kebenaran. Padahal dia paham bahwa itu benar, tapi dia nggak mau. Ya, tidak mau menyampaikan bahwa itu benar. Itu seburuk-buruk makhluk. La yaqilun. Ditambah lagi tidak mau berpikir. Orang-orang beriman itu ketika yaqilun, itu berarti berpikir tentang sebab musabab. Kalau saya melakukan ini, maka sebabnya ini. Terus begitu tuh. Tapi karena al-qanaatu bil jahli, puas terhadap kebodohan, orang tidak berpikir sebab akibat. Kalau saya melakukan ini, maka akibatnya apa? Alah, gak usah ngurusi akibat lah. Yang penting hari ini aja saya dapat 100.000, enak. Dapat nasi bungkus, enak. Udah hari ini aja, gak usah berpikir esok, berpikir tahun berikut, gak usah. Akhirnya apa? Orang hanya berpikir itu karena al-qanaatu bil jahli. Semakin cerdas orang, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, semakin berpikir sebab dan akibat. Itu. Kalau pohon ini saya tebang, akibatnya apa? Kira-kira begitu. Nah, yang kedua, hadirin Allah muliakan, yang menghalangi kesalehan itu adalah al-hirsu 'alad dunya. Al-hirsu 'alad dunya. Rakus terhadap dunia. Ya, rakus terhadap dunia. Kita tahu hidup ini sementara. Satu hari di bumi, ya,
Berapa itu? 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di kehidupan ini. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Ya, alf sanah, 1000 tahun di bumi ini. Artinya kalau kita usianya 64 tahun, kita kira-kira hanya 1,5 jam aja hidupnya. Di mata Allah kita singkat sekali, 1,5 jam. Hidup itu 64 tahun. Tetapi yang kesementaraan ini itu senantiasa menjadi motif dan dasar manusia untuk berebut. Coba, mana aspek-aspek duniawi? Dunia itu dari kata dana yang artinya dekat. Dekat. Makanya segala apa yang dekat itu bersifat duniawi. Dalam artian materialisme. Ya kan? Bisa dipegang, bisa dirasakan, ya kan? Bisa mengembirakan. Nah, itu kan duniawi. Tetapi segala hal-hal duniawi itu sifatnya sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan duniawi kecuali mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Ya kan? Perhiasan yang menipu. Memang indah. Kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, secara subjektif kita melihat itu bagus. Tetapi kata Allah itu jelek. Bisa saja kita melihat sesuatu itu jelek, tapi kata Allah itu bagus. Jadi subjektivitas manusia itu harus ditundukkan di hadapan perintah Allah. Tetapi karena manusia al-hirsu 'alad dunya, rakus terhadap dunia, maka subjektivitas dia itu ditaruh di atas kepentingan materi. Makanya gak heran di kantor orang berebut jabatan, ya. Jabatan itu paling lama berapa sih? 4 tahun, 5 tahun selesai, lengser, ganti lagi. Saling sikut, ya, saling fitnah. Itu ujung-ujungnya dunia. Ya. Padahal kita udah diajarkan, apa yang kita nikmati itu sebentar lagi hilang kok. Minuman yang ibu minum itu pun nikmat ketika di lidah. Begitu sampai kerongkongan pun nikmat itu hilang, hanya tinggal kenangan. Sate yang kita makan itu pun nikmat hanya ketika di lidah. Begitu sate itu sudah sampai lepas kerongkongan, itu pun tinggal kenangan. Makanya Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kekekalan itu ada di akhirat, bukan di dunia, lawannya. Jadi kesementaraan. Makanya ada satu nasihat ketika orang itu lebih mementingkan duniawi, maka yang terjadi apa? Hadirin yang Allah muliakan, at-takasul fil ibadah. Menjadi malas untuk beribadah. Jadi kalau kita berat ibadah kita, jangan-jangan karena kita jiwanya masih digondelin oleh kepentingan duniawi. Gitu. Bersedekah itu menjadi berat. Ya, bersedekah menjadi berat karena apa? Kita masih digondeli dengan duniawi. Kalau kita pahami, semakin tua hidup kita, itu semakin Allah kurangi volume kenikmatan kita. Ya, semakin tua, maka telinga kita semakin budek. Ya, bersyukurlah ya kalau kita tambah budek tuh ya. Karena kita jadi ngurangin pendengaran-pendengaran tentang gosip. Ya, tuh makanya biasanya yang tuli duluan itu bapak-bapak, ya, supaya apa? Dia aman dari omelan ibu-ibu. Nah, dikurangi makan juga gitu, ya kan? Yang tadinya bisa sepiring gini, makan mulai berkurang. Tidur juga begitu. Silahkan kita membangun rumah segede apapun. Tingkat 2, tingkat 3. Silakan membangun kamar sebanyak apapun. Begitu bertambah umur, kita akan tinggal hanya di kamar kita sendiri. Mau umur 70 tahun naik lantai 3. Udah gak sanggup. Iya, kamar banyak, ya. Tapi kan hanya kamar sendiri nanti akhirnya. Mungkin kita biasa jalan-jalan jauh, keluar negeri kemana, baliknya ke kamar sendiri. Sudah. Jadi kita dibatasi gerak kita supaya apa? Semakin dikurangi. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq.
Siapapun yang dimakmurkan hidupnya, dipanjangkan usianya, maka dikurangi khalqnya. Maksudnya dikurangi fisik. Makanya ketika kita kurang pendengaran kita, itu artinya kita dikurangi oleh Allah untuk mendengarkan gosip-gosip. Ketika pandangan kita mulai bureng, bahasa Jawanya bureng, bahasa Indonesianya apa bureng? Udah tidak jelas, kabur ya. Kayak orang dari penjara aja kabur. Kabur, itu artinya Allah batasi pandangan-pandangan kita dari maksiat. Ketika perut kita ternyata makan dikit saja udah kenyang, itu artinya Allah batasi agar kita bersyukur tentang nikmat yang sedikit itu. Ketika kaki kita sudah tidak lagi bisa berjalan-jalan jauh, itu bermakna apa? Kita sudah fokus hidup kita untuk konsentrasi menghadap zat yang terbaik. Jadi semakin bertambah usia kita, sesungguhnya Allah menyiapkan diri kita untuk bersih, sebersih-bersihnya. Maka menjadi anomali kalau ada orang semakin tua semakin rakus. Semakin tua itu semestinya itu nggak rakus lagi. Karena mau apa sih? Mau apa coba? Harta yang ditumpuk juga nggak akan dibawa. Apapun yang dia bangun tidak akan digendongnya. Jadi semakin tambah usia, itu semakin Allah kurangi kenikmatannya. Itu bermakna apa? Semakin lepas kita terhadap kerakusan duniawi. Makan saja kalau sudah tua nggak rakus lagi, nggak kayak ketika muda. Ya, maka malah kambing sudah jadi musuh. Sorry ya, nggak makan kambing. Oke, yang ketiga bapak-bapak dari ibu-ibu yang Allah muliakan, yang menghalangi kesalehan adalah apa? Asyuhu bil fadli. Asyuhu bil fadli. Kikir terhadap apa yang kita miliki. Ya, kikir itu bagian dari yang menghalangi kesalehan kita. Allah memberikan kita begitu banyak nikmat. Ada nikmat yang gak perlu diusahakan, ada nikmat yang perlu kita usahakan. Nikmat yang gak perlu kita usahakan adalah nikmat waktu. Tetapi berapa banyak orang-orang yang mau berbagi waktu? Padahal waktu 24 jam itu masing-masing kita Allah kasih. Tetapi amat sedikit orang-orang yang mau berbagi waktu dengan orang lain. Alhamdulillah pengajian ini eksis bertahun-tahun karena ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau berbagi waktu. Tetapi ada orang yang asyuhu bil fadli, kikir terhadap kelebihannya, maka dia tidak akan mau. Waktu saja yang gak perlu diusahakan, dia tidak akan mau berbagi. Apalagi hal-hal yang dia usahakan, berat. Makanya berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah yang luar biasa ini sebagai the richest organization in the world, organisasi paling kaya di muka bumi ini, itu gara-gara apa? Orang-orang yang tidak pelit dengan apa yang dimilikinya. Ya, founding fathers ini menunjukkan bahwa semakin dewasa berpikir, maka semakin dia berjuang. Asyuhu bil fadli. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwasanya sesungguhnya antara kerakusan duniawi dengan kikir itu korelatif. Semakin rakus seseorang, maka dia ingin semakin memiliki segalanya, maka dia semakin berat untuk melepasnya. Iya, punya kesibukan itu orientasi pada dirinya. Apapun di luar dirinya adalah untuk dirinya. Maka Rasulullah SAW katakan, "Ma dhi'abaini ja'i'an ursila fi ghanamin." Tidaklah ada 2 ekor serigala yang dua-duanya kelaparan, lalu dilepas. Ursila fi ghanamin, dilepas untuk makan ghanam, kambing. Bi afsadi laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Tidaklah lebih merusak dibanding manusia yang rakus ya terhadap harta dan kemuliaan. Ya. Jadi katakan bi afsada artinya tidak lebih merusak bagi agamanya lidinihi. Jadi 2 ekor serigala yang kelaparan dilepas untuk nyaplok seekor kambing, itu belum apa-apanya dibanding daya rusak seseorang
yang rakus terhadap harta, kemuliaan, dan kerusakan ini berakibat pada kerusakan agama. Itu kira-kira Rasul mengatakan demikian. Jadi khirsul mar'i ya alal mali wasyarafi, rakusnya manusia terhadap harta dan kemuliaan, itu daya rusaknya dahsyat sekali terhadap agama ini. Jadi orang kan melihat ustadz, kiai pakai peci, pakai sorban itu udah alim dah. Tapi ternyata dia itu rakus terhadap kemuliaan, maka berbahaya daya rusaknya terhadap agama. Ya, saya kadang-kadang lihat ada anak-anak muda berebut cium tangan, tapi ibunya sendiri nggak pernah dicium tangani. Ada banyak orang yang berebut untuk ziarah ke makam-makam tertentu, tetapi makam orang tuanya tidak pernah ditiliki. Ya, banyak orang yang kemudian mendoakan orang-orang tertentu, sementara orang tuanya sendiri yang meninggal dunia nggak didoakan. Banyak anomali. Ya, maka ketika orang-orang yang hirsul mali wasyarafi, rakus terhadap harta dan kemuliaan, yang lebih berbahaya. Oke, yang keempat hadirin Allah muliakan, yang menghalangi kesalehan adalah ar-riya'u fil amali, riya di dalam beramal. Ini kesalehan kita itu akan hancur ketika kita tersisipi penyakit riya. Riya itu apa? Ya, riya itu tidak mesti pamer, tidak mesti suka dipuji orang. Jadi riya itu adalah meletakkan niat selain Allah. Itu riya. Ya. Suka dipuji itu manusiawi. Tetapi ketika pujian itu tidak kembali pada Allah, itu riya. Makanya kalau kita dipuji, jawab alhamdulillah. Itu artinya ngambil pujian orang tetapi dibalikan kepada Allah. Sama ketika kita melihat rumah atau lukisan terpampang di galeri luar biasa, lalu kita katakan, wah dahsyat sekali ini lukisan, bagus banget, kontrasnya, warnanya, bentuknya luar biasa. Ketika kita mengatakan bagus, sesungguhnya kita tidak lagi ngomong bagus lukisan itu, tetapi kita lagi ngomong bagus si pelukisnya. Bener gak? Iya, ketika kita ngeliat gambar bagus itu bukan kita memuji gambarnya, tetapi kita lagi memuji yang melukisnya. Sama ketika ibu masak untuk suami, lalu suami bilang, Masya Allah bu, sopnya enak banget. Emang muji sopnya? Enggak, yang dipuji ibu yang masak. Maka yang muncul kebahagiaan kan, seneng. Bisa aja mas, sambil dilus-lus, bisa aja. Akhirnya tiap hari makan sop. Karena yang dipuji cuma itu aja kan. Oke. Jadi riya itu tidak mesti suka dipuji. Suka dipuji itu manusiawi. Tetapi bagaimana kita menangkap pujian kembali kepada Allah. Ya. Nah hadirin Allah muliakan, dan meletakkan niat selain Allah, itu riya. Riya itu apa ya? Ro'a yang artinya melihat. Riya itu artinya yang diperlihatkan. Yang diperlihatkan itu bukan kepada Allah tetapi ke selain Allah. Makanya ada riya yang sifatnya syirik. Karena dikatakan riya itu syirik kecil, ya kan? Kenapa riya dikatakan syirik kecil? Karena dia meletakkan dua niat. Niat pertama karena Allah, niat kedua karena manusia. Ini yang kemudian dipandang sebagai syirik. Gitu. Ada orang sholat, emang niatnya lillahi ta'ala, tetapi motif dia melakukan sholat karena dia tinggal di rumah mertua, misalnya, ya kan? Tapi ketika dia keluar dari kandang singa itu, ya, nggak lagi dia sholat, beda lagi, kelakuannya beda dibanding ketika ada di rumah, riya. Jadi kualitasnya hanya dikondisikan oleh manusia-manusia di sekitar. Tetapi begitu dia sendirian, itu kualitas yang aslinya itu seperti itu. Nah ini riya. Makanya Imam Ghazali itu memandang riya itu bermacam-macam. Ada riya yang sifatnya fisik. Misalnya
mukanya dipucat-pucatin, badannya dikurus-kurusin. Lalu kemudian bilang, kenapa ente pucat kurus? Pucat ini karena kurang tidur tahajud terus. Kurus, kenapa nih kurus? Puasa terus. Ya Allah, antum ya alim ya, luar biasa. Ini riya. Karena ditampakkan pada fisik. Ya, ada riya ditampakkan pada penampilan. Imam Ghazali menyebut itu. Pakaian bisa membuat orang riya. Iya, pakaian bisa membuat orang riya. Karena kadang-kadang kealiman seseorang itu diukur berdasarkan pakaiannya. Gitu. Mohon maaf ya. Ada yang pakai sorban, ya kan? Pakai imamah gitu ya, udeng-udeng. Udah tuh. Orang lihat, wah, ini jelas syekh ini, alim ini. Lalu dia bangga ketika orang-orang melihat dia sebagai orang yang alim, syekh, luar biasa. Tapi begitu disuruh ngemamin, jangan saya, yang lain saja. Ntar ketahuan bacanya salah-salah, ya kan? Jadi riya berdasarkan tampilan. Banyak sekali cabang-cabang riya itu hadirin Allah, ya kan? Tetapi intinya adalah meletakkan niat selain Allah. Makanya Luqman dalam salah satu nasihatnya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kau sekutukan Allah, karena sekutukan Allah itu adalah dzulmun adzim, adalah kezaliman, kegelapan yang paling besar. Riya. Baik hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan. Yang kelima terakhir yang menghalangi kesalehan kita adalah al-i'jabu bir-ra'yi. Al-i'jabu bir-ra'yi adalah ujub, kebanggaan seseorang terhadap pendapatnya. Ya, al-i'jabu bir-ra'yi adalah kesombongan, kebanggaan orang pada pendapatnya. Jadi beda ya, antara takabur dengan ujub itu beda. Tapi dua-duanya sensenya itu sombong. Ujub dan takabur. Kalau takabur, Bapak-bapak Ibu Allah muliakan, itu adalah orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain, lalu merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Itu namanya takabur. Ya. Misalnya pakai jam, lihat sampingnya lebih murah jamnya. Saya mah lebih mahalan nih. Gitu misalnya. Itu takabur. Takabur. Ya, artinya membandingkan kita dengan orang lain lalu kita merasa lebih baik dari orang itu, takabur. Hati-hati. Karena Allah sangat tidak suka dengan orang takabur. Takabur ini bisa saja menyelusup ke dalam relung-relung kalbu orang-orang alim. Saya merasa alim dan kayaknya saya lebih pintar dari dia, udah takabur. Jadi imam, lalu dipuji orang, bacaannya bagus, lalu kemudian merasa dirinya lebih baik dari orang itu, takabur. Bahwa ketika dia menyadari orang lain salah bacaannya, dia tergerak untuk memperbaikannya. Itu berarti bukan takabur. Kalau ujub itu beda dengan takabur. Kalau ujub adalah dia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, tetapi dia merasakan dirinya itu the best of the best. The best of the best. Gak ada manusia yang kayak saya, gitu kira-kira, itu ujub. Mbah, di sini ada nggak orang yang paling ganteng? Nggak ada seganteng mbahmu di sini. Nah, itu ujub itu. Lalu berikutnya sifat ujub, hadirin Allah muliakan, dia sampai tidak mengakui bahwa yang diujubi itu adalah milik Allah. Seolah-olah bahwa yang diujubin itu adalah milik dirinya. Itu. Di sini itu tidak ada yang lebih terhormat daripada keluarga kita. Ditambah lagi, dia merasa bahwa kehormatan itu adalah milik kita. Bukan kehormatan itu adalah milik Allah. Allah itu gampang Bapak-bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Untuk memuliakan seseorang, dia rubah nasib orang ini. Lalu dia jadi mulia. Berapa banyak anak-anak orang miskin, orang papa, tidak punya,
lalu kemudian dapat beasiswa, sekolah ke luar negeri, pulang menjadi manusia hebat, lalu memuliakan orang tua. Kemarin ada profesor cerita tentang masa kecilnya. Dia lahir dari keluarga yang tidak mampu, lalu kemudian jadi guru besar. Itu artinya betapa Allah sangat mudah. Dan tidak sedikit orang-orang yang luar biasa kaya raya, lalu Allah rubah begitu saja. Ketika misalnya rumahnya terbakar, ya kan, semua hartanya hangus, kena gempa bumi. Tahun 50-an terjadi kan di daerah Banjarnegara, satu desa namanya Desa Legeteng, ya kan. Itu kemudian tanpa disadari para penduduk desa yang lagi lelap tidur, tiba-tiba kemudian ada bukit bergeser atas kehendak Allah, nutup semua rumah-rumah yang ada di situ. Sama dengan yang di Palu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa tanah itu bisa secair air, bisa gesernya rumah, gesernya pohon kelapa? Nggak pernah kebayang dalam mimpi kita sekalipun bahwa tanah itu bisa secair air. Lalu kemudian satu kampung, hadirin Allah muliakan, di Palu, saya kunjung di sana, ada yang kemudian rumah seperti dibalik, satu kampung, plek. Lalu kemudian tanah menutupinya. Ya Allah, betapa besar, ya. Maka ada Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan, salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang menghancurkan amal kita. Yang pertama adalah syuhun muta'un, kikir yang senantiasa diikuti. Yang kedua adalah hawan muttaba'un, hawa nafsu yang dipatuhi. Dan yang ketiga adalah i'jabul mar'i binafsih, ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Itu saja, mudah-mudahan manfaat, ya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.